Selamat menjalani hari-hari kaula muda. Kita kembali di podcast dari rambate.co, yaitu Kosan. Kita obrol santai. Sekarang saya sedang bersama Rizal Tripamungkas. Selamat malam, ini malam nih podcastnya nih. Selamat malam. Selamat malam Mas Rambate. Aduh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini Mas. Mungkin. Ya ini kita hari ini membahas tentang ini wabah-wabah yang mengganggu menurut saya dia. Saya juga merasakannya. Mengganggu aktivitas. Nah, karena ini Rizal ini sebagai aktivis olahraga. Oke. Ini mau membahas olahraga di saat wabah pandemi ini tuh gimana? Oke, siap. Ini langsung ke pertanyaan tadi ya Mas? Oh langsung. Oke, siap. Jadi menurut saya sebagai orang yang setiap harinya bergelut di kegiatan olahraga, menurut saya olahraga begitu secara pengetahuan pun itu berefek dan bisa membantu di situasi sekarang ini. Karena kaitannya karena itu imunitas tubuh. Dan olahraga salah satu fungsinya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Iya. Kan sekarang tetapi dengan catatan karena olahraga itu harus dilakukan dengan baik dan teratur. Oh iya. Ya kan sekarang banyak itu apa namanya? Karena obat katanya obat paling pencegah paling kuat itu ya imunitas tubuh sendiri ya, karena jadi ya betul sekali. Ini olahraga seberapa penting olahraga itu untuk menjaga imunitas tubuh di saat-saat seperti ini dan seterusnya setelah pandemi ini selesai, kan imunitas harus tetap sehat, tetap kuat gitu. Oke, jadi ada beberapa kasus di situasi sekarang ini. Kemarin ada orang yang memang aktif di bidang olahraga, cuma tidak menutup kemungkinan untuk terkena virus ini. Cuma ketika olahraga ini dilaksanakan dengan baik dan benar, dan dengan catatan tadi saya katakan di awal, catatannya tidak boleh overtraining. Ketika overtraining nanti justru tidak meningkatkan imunitas tapi melemahkan imunitas, dan nanti efeknya juga nggak bagus. Oh iya. Jadi makanya ketika ini dilakukan dengan benar, otomatis ketika melakukan olahraga kan kaitannya dengan sirkulasi darah. Nah, ketika sirkulasi darah lancar, jadi nanti imunitas pun akan meningkat dengan baik. Oh iya. Jadi menurut saya yang setiap hari melaksanakan kegiatan olahraga ini penting sekali, apalagi olahraga kan menghasilkan yang namanya hormon endorfin. Nah, itu fungsinya adalah hormon kesenangan. Apalagi di situasi sekarang kan kita nggak boleh stres, benar apa tidak Mas? Gimana? Kalau situasi sekarang ini kan kita nggak boleh stres gitu kan? Oh iya itu sangat iya. Nah, olahraga itu menghasilkan hormon yang namanya endorfin, itu hormon kebahagiaan. Jadi kita nggak akan bisa stres lah kalau olahraga. Jadi apalagi lagi stres, lagi galau gitu, olahraga. Olahraga. Terus tadi kayak kan olahraga itu ada yang bisa meningkatkan imun. Nanti kalau overtraining pun bisa malah tidak baik untuk imun itu sendiri. Lah gimana mengukur kemampuan kita agar tidak overtraining? Jadi sebenarnya olahraga yang baik itu dilaksanakan di pagi hari sebenarnya. Cuma boleh juga dilakukan di siang ataupun sore. Cuma saya anjurkan di pagi hari. Kemudian di situasi semacam sekarang ini, jadi yang penting adalah tetap menjaga kontak dengan dunia luar, karena yang penting keluar dengan tujuan olahraga saja. Nah, olahraga yang baik harus disesuaikan dengan tubuh orang, dan tiap orang itu beda-beda, dan beban yang diterima orang itu beda-beda. Jadi saran saya ketika mau melaksanakan olahraga jangan mematok dengan tolak ukur yang tinggi. Jadi sesuaikan saja dengan dirinya. Kalau memang mau latihan ringan ya yang ringan saja, nggak usah berat-berat. Yang penting tubuhnya tetap gerak gitu. Penting utamanya itu tubuh bergerak ya, nggak rebahan.
nggak rebahan. Nggak selalu rebahan ya, meskipun rebahan juga enak. Kalau rebahan itu harus mulai bangkit dari rebahannya gitu. Biar siapa tahu kan setelah mendengarkan podcast ini yang rebahan-rebahan, oh saya olahraga biar bahagia, karena rebahan itu nanti akhirnya jadi main sosmed, di sosmed isinya berita-berita sedih. Nah itu nanti malah bikin stres itu. Jadi olahraga adalah rekomendasinya ya. Ya. Nah kan di situasi kayak gini kan, olahraga kan ada berbagai macam lah. Rekomendasi dari Anda ini, dari kawan saya Rizal ini, rekomendasi olahraga yang baik di situasi kayak gini tuh olahraga apa? Siap, ini sekedar masukan bagi orang-orang yang mungkin sebelum situasi semacam ini juga jarang olahraga gitu. Untuk olahraga sebenarnya yang paling ringan itu adalah jogging. Jogging, lari-lari. Jogging itu ya lari kecil atau outdoor run itu silakan. Yang penting, yang pasti yang bersifat kardiovaskuler atau pernapasan. Jadi yang penting mengatur pernapasan. Nggak usah latihan berat atau latihan beban atau weight training. Silakan latihan yang ringan-ringan saja. Bersepeda contohnya, atau mungkin latihan kondisi fisik di rumah saja, nggak perlu keluar, bisa seperti sit up, squat jump, sit up dan lain-lain. Ya. Jadi lari di tempat gitu boleh aja ya, lari dari kenyataan. Waduh. Wah, itu nggak boleh. Harus tahu jawab. Itu harus tanggung jawab. Nggak boleh lari dari kenyataan. Parah. Nah kan ternyata olahraga kan di rumah pun bisa ya, sit up, squat jump mungkin, terus nggak harus keluar, yang penting exercise, gerak, badannya gerak yang penting. Atau kalau dulu pernah nonton SpongeBob ya dulu, mungkin sampai sekarang itu SpongeBob olahraganya mencetin remote TV pak. Oh, bagian dari olahraga. Oh, itu bisa ya, rekomendasi juga itu yang mencetin remote TV. Rekomendasi itu. Karena sekarang cari acara TV yang bagus susah. Waduh. Sekarang susah ya. Gitu. Terus ada lagi nih. Nah, oh ya, kalau Mas Adi ini gimana nih? Wah, saya di wabah tetap olahraga atau masih rebahan? Olahraganya balap motor pak. Ini diusahakan kalau lagi kerja, kan ini masih kerja walaupun WFH nggak ada WFH kebetulan ya di tempat kerja. Jadi ya seenggaknya nggak duduk terus lah, ada berjalan-jalan lah, naik tangga, turun tangga, olahraga itu namanya kan masih. Itu udah gerak itu, lumayan. Iya, soalnya terbatas nih. Terus lagi nih apa namanya? Kan tadi sebelum orang-orang kan banyak yang malesnya olahraga nih, capek atau gimana lah. Gimana cara orang-orang itu biar bangkit gairahnya untuk berolahraga itu gimana? Nah ini yang susah-susah gampang ini sebenarnya Mas Adi. Untuk meningkatkan minat seseorang untuk mau berolahraga itu susah, karena kalau seorang belum merasakan efek atau merasakan enaknya olahraga itu biasanya nanti malas-malasan. Cuma saran saya sebagai orang yang sering berolahraga, silakan lah sekali, 2 kali, 3 kali sebelum menjadi kebiasaan itu silakan olahraga yang ringan dulu. Nanti karena itu sifatnya nagih, olahraga itu sifatnya candu. Jadi kalau misalkan candu, kalau misalkan sekali, 2 kali jogging 100 meter, besoknya 100 meter kurang, biasanya imunnya 200-300. Ya minatnya itu yang penting. Biasanya kalau saya coba paksa dulu Mas, paginya itu saya keluar ke yang dekat dulu lah, jalan nggak masalah, walking nggak masalah, yang penting kita coba keluar dulu. Nanti kalau sudah ketemu enaknya baru bisa mantap. Emang susah Mas kalau untuk mengajak orang untuk olahraga. Tetap nanti harus klik sendiri sama olahraga itu ya. Harus nanti ketemu kan kadang kan ada olahraga itu sendirian. Tapi kan kalau biasanya kan olahraga kan sepak bola rame-rame, futsal rame-rame. Sekarang agak harus dikurangi kan rame-rame gitu kan.
Nah, ya kalau bosen gitu gimana itu? Bosen sendiri ngapain sepi? Itu gimana ini? Apa ada solusi? Kita lihat video Zumba sama gitu. dua itu nanti malah gawat mas kalau lihat gitu. Atau kan Kalau nggak kalau malah ada bahaya yang itu. punya pacar kan bisa video call sama pacarnya olahraga bareng gitu kan cocok ya kalau ada. Kalau Cocok kan. Justru masuk sekali rekomendasi itu kalau untuk olahraga dengan pasangan. Cuma ya itu tadi memang yang sekarang yang jadi masalah kalau olahraga tapi kontak dengan banyak orang juga nggak bagus. Kalau olahraga sendiri juga nggak ada temennya juga nggak enak. Iya, kalau memang mau olahraga ya dimaksimalkan sebisanya dulu gitu. Kalau misalkan di rumah ya di rumah karena dulu. keadaan ini juga ya. Nah, Kan tadi juga kan kalau lari-lari atau jogging kan bisa di sekitar rumah. Itu kan juga harus tetap menjaga physical distancing gitu kan. Wah, physical distance itu sangat perlu diterapkan dulu ini ya untuk saat jadi lari-lari itu cukup di sekitar rumah gitu aja cukup ya berarti ya. Tidak ada patokan jarak untuk lari, jogging atau walking aja nggak ada patokan jarak. Yang penting gerak. Jadi jangan ya dari Boyolali lari-lari sampai ke Solo itu enggak. Itu overtraining nanti malah semaput nanti. Malah semaput. Nggak bagus ya. Jadi ini saya kira harus banyak-banyak tips lah dari saudara Rizal sendiri ini, tips-tips apa yang kiranya perlu teman-teman tahu di olahraga di saat pandemi seperti ini. Oke, siap. Yang ini tips ya sedikit saja dari saya karena yang saya tahu saja. Jadi untuk tips berolahraga yang pertama yang di situasi semacam ini, yang pertama hindari terlebih dahulu tempat-tempat olahraga yang melibatkan banyak orang. Contoh seperti fitnessan, kemudian mungkin atau senam bersama dan lain itu silakan hindari dulu. Yang kedua, silakan jangan lupa silakan lebih banyak kalau misalkan belum bisa memiliki minat, silakan banyak-banyak dulu lihat video kaitannya dengan olahraga. Siapa tahu nanti bisa belajar dulu lah lewat visual olahraga dulu. Yang ketiga ketika olahraga juga jangan lupa silakan memakai peralatan lengkap ya, biarpun olahraga ringan silakan pakai olahraga lengkap agar tidak terkena cedera. Yang keempat silakan olahraga dengan intensitas yang disesuaikan dengan tubuh kalian masing-masing. Yang kelima, jangan lupa ketika mau olahraga, karena saya selesai olahraga tetap dalam situasi semacam ini cuci tangan, kemudian cuci bersih dan lain-lain. Cukup itu untuk Terus ini kan tadi ada pertanyaan nih. Iya. Tanda-tanda kalau kita itu overtraining itu apa? Dan batas-batasan kan beda-beda kan. Pertanyaan bagus sekali itu, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau overtraining itu sebenarnya ada cara menghitungnya atau tolak ukurnya mas biasanya kalau overtraining. Jadi overtraining itu sebenarnya batas kemampuan otot yang dipaksakan, biasanya seperti itu. Jadi misalkan ini saya ambil contoh yang sederhana ya mas. Misalkan Mas Adi misalkan push up. Misalkan 10 kali. Nah, di 10 kali itu tangannya temeng, nggak bisa buat gerak lagi, yowes nggak usah dipaksakan. Simpelnya seperti itu. Jadi tanda-tanda overtraining ketika badan atau tubuh mulai merasakan yang namanya nyeri atau rasa sakit, itu silakan dihentikan karena itu nanti justru akan menimbulkan yang namanya overtraining. Malah nggak bagus jadinya ya. Nah, malah nggak bagus. Kalau misalkan lari, jogging ya, ngos-ngosan, silakan berhenti dulu, nafasnya banyak, kembalikan lagi, baru masuk. Beli cilok. Beli cilok dulu, lari lagi subuhan malam terus ya. Oke. Oh iya, kalau olahraga jangan lupa jangan mepet kalau makan. Kalau bisa setengah jam atau 1 jam sebelum olahraga, baru makan dulu. Makan cilok sebelum olahraga.
loknya langsung keluar nanti Mas. Ya begitu. Jadi walaupun ini kita ruang gerak agak terbatas karena pandemi ini, olahraga tetap kalau bisa harus Tetap olahraga ya. itu tetap harus sebisanya dulu ya enggak Mas. Kalau benar-benar nggak bisa ya mencetin remote kayak SpongeBob ya. Pakai remote kayak SpongeBob enggak Mas. Oke. Terima kasih ini Saudara Rizal telah kita bagi-bagi tips sedikit untuk teman-teman kita agar tetap berolahraga di pandemi ini. Ini di kosan ini kita obrol santai ini kita emang mengedepankan untuk pendapat-pendapat orang. Jadi orang-orang jangan sampai takut untuk berpendapat gitu. Punya pendapat ya kita bagi-bagi gitu ya, siapa tahu cocok orang-orang. Gitu. Ya. Terima kasih Saudara Rizal telah berpartisipasi. Ya, menyapa kaula muda yang mendengarkan ini. Ayo ya. Disapa kaula muda yang mendengarkan podcast ini. Hey kaula, kalau kaula muda. Biar kayak di radio-radio gitu ya. Oke. Hey kaula muda, jangan lupa untuk tetap berolahraga di situasi atau pandemi corona. Yeay. Oke, sekian podcast kosan kita obrol santai dari Rambate.co karena kita sekarang community, banyak orang yang bergabung di sini. Terima kasih telah mendengarkan. Teruslah sehat karena kita akan segera bangkit secepat-cepatnya. Terima kasih. Wassalam.